Halo pendengar, bersama saya Dewi dan saya ditemani oleh teman saya Carrie dalam acara Oasis obrolan asik seputar Injil Surgawi. Ya, apa kabar Ker? Baik dong, selalu sukacita. Nah, ada pertanyaan nih, siapa sih di antara kita yang sama sekali tidak khawatir akan hidupnya? Rata-rata orang akan menjawab, gak mungkin lah, pasti pernah khawatir. Yep. Bahkan yang ada sering khawatir akan hidup ini. Betul. Ya kan, misalnya khawatir akan kesehatan lah, sedikit sakit udah bisa merasakan sakit, terus segitu khawatir akan keuangan, ya kan, di bank kurang 5.000 perak aja udah berpikir, ya kan. Nah, atau khawatir akan pasangan hidupnya, khawatir bagaimana masa depannya, bagaimana ekonomi di kedepannya, dan makin besar lagi gitu loh. Bener banget. Rasanya tuh hidup ini tuh lebih banyak khawatirnya. Betul. Daripada gak khawatirnya, ya gak sih? Betul. Ada juga yang bilang sih bahwa kekhawatiran dalam kadar tertentu jelas bermanfaat. Betul gak sih? Sehingga kita bisa lakukan preventif dan lebih semangat, ya kan? Saya rasa sih itu cuman menghibur diri. Betul. No, benar. Ya kan. Nah, ya memang sih karena bagaimana bisa jadi manfaat nih kekhawatirannya. Itu yang ada karena khawatir itu kan datang dan hidup kita itu tanpa pernah diundang oleh kita. Emang kamu pernah undang khawatir datang? Gak pernah. Ini datang begitu aja kan. Gitu kan. Nah, jadi yang namanya kita itu membuat kita khawatir terus, bahkan dia gak mau pergi-pergi. Akhirnya kita yang menjadi orang yang overthinking. Itu bahasa zaman sekarang, overthinking, ya kan. Dan ujung-ujungnya menjadi penyakit yang namanya anxiety, kecemasan yang sedikit-sedikit berpikiran negatif banget gitu kan. Nah, ujung-ujungnya begitu. Jadi apa bisa kita hidup tanpa khawatir? Seperti yang ada di dalam pas itu ayat Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Nah, seru nih. Ini obrolan kali ini luar biasa nih gitu. Dan puji Tuhan, narasumber kita hari ini tuh telah hadir bersama kita di studio kita lagi. Jadi katanya nih gitu. Seorang entrepreneur wanita yang sukses, dan sudah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Gak usah lama-lama lagi ya, kita langsung kenalkan aja. Beliau adalah Ibu Elizabeth Susiani. Halo Bu Dewi, halo Carrie. Halo, saya ini kalau selalu berjumpa dengan dua inspiring woman ini jadi kayak di recharge gitu ya. Saya jadi diisi baterainya nih, saya jadi ikut semangat nih, luar biasa nih. Tuhan nih, kita kehormatan ya bisa langsung beliau datang ke sini. Kita ingin mendengar berita baik yang hidup tanpa khawatir. Emangnya ada Bu Susi bukan khawatir, ya enggak? Kita bangun aja buka HP udah khawatir itu bertambah. Benar, baru buka mata loh tanpa HP juga kadang-kadang hari ini gimana ya gitu kan. Betul. Nah, tapi puji Tuhan hari ini kita ingin menimba ilmu bagaimana sih, ada gak sih kalau misalnya hidup khawatir, kadang enggak, maklum lah ya. Tapi kalau misalnya khawatir itu udah memang hidupnya begitu di dunia ini ya. Nah, yang ketiga itu ada gak sih nggak ada khawatir apapun juga. Di sebelah mau ngomong apa, hidup kejadian fakta begini tapi tetap aja tenang. Nah itu tuh kita mesti dengar tuh. Benar. Gimana, silakan Bu. Iya. Sama ketika kemarin saya diajak sharing Bu Dewi, kita ini yuk sharing masa ini. Saya bingung juga, emang ada ya orang sebenarnya juga ada nggak ya orang ini ya, orang yang hidup tanpa khawatir gitu ya. Saya juga jadi akhirnya saya berpikir ya, saya merenung juga. Terus saya kembali pada firman Tuhan. Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa. Cuman kita manusia kadang iya bisa tapi menjadi nggak bisa, atau mungkin malah maunya nggak bisa. Ya tapi kadang tetap aja ya. Iya seperti itu. Sekarang kan dipikir ya, gimana sih kita bisa hidup tanpa khawatir gitu ya. Worry free life gitu ya. Jadi ketika kehidupan memang kerap kali menuntut kita untuk menghadapi realita yang berat dan penuh tekanan. Ya nyatanya emang begitu kan Bu. Karena kita berkecimpung di dalam bisnis ya. Iya betul. Benar. Itu kadang kan juga memang banyak kekhawatiran yang berasal dari luar ya, dari luar ke dalam kita gitu ya. Kadang kita sudah kasih barrier di dalam diri kita untuk nggak khawatir, tapi keadaan membuat kita khawatir ya, nggak bisa enggak gitu kan. Tapi kan gimana kita harus menyikapi faktor eksternal yang membuat kita khawatir, bagaimana kita menyikapi supaya tidak
menjadi khawatir dalam diri kita seperti itu. Apalagi kita cewek ya. Nah, sedikit khawatir. Betul, kebawa perasaan ya. Iya, benar-benar. Logikanya dikalahkan oleh perasaan ya seperti itu gitu ya. Makanya ada perkataan yang ngomong gini, kita nggak bisa men-stop burung terbang. Iya, betul. Tapi kita bisa membuat burung itu tidak bersarang di kepala kita. Betul. Benar juga sih. Iya. Jadi kan ya realita kehidupan kita ya memang seperti itu ya. Kalau dibilang kalau kamu nggak punya masalah, ya udah jangan hidup. Ya orang yang nggak punya masalah itu orang yang nggak hidup lagi kan seperti itu kan. Seperti itu ya. Tetapi ya memang kenyataannya tiap-tiap hari dari hal yang kecil, hal yang sepele sampai hal yang serius berat, ya memang banyak yang membuat kita khawatir. Ya misalnya aja lah anak kita malam-malam belum pulang, kita udah worry ya kan. Udah gitu tuh anak cowok gitu ya Bu, naik motor gitu ya. Udah mikirnya tuh kemana-mana. Asap beza. Di WA nggak jawab, di telepon nggak angkat. Udah bikin maminya ngebul kepala ya kan, seperti itu gitu kan. Mungkin banyak orang, wah besok tagihan udah jatuh tempo nih, bayar listrik lah, bayar cicilan ya. Mungkin besok ada juga yang mungkin sudah saatnya, udah umur nih kok belum menikah, belum punya jodoh ya orang kan. Nanti gimana nih? Sudah menikah sekian tahun belum punya keturunan, itu sudah banyak hal-hal yang membuat kita ini ya khawatir gitu ya. Tetapi gimana pun juga firman Tuhan mengatakan untuk jangan khawatir. Betul. Iya kan? Kalau nggak ditulis ya Bu ya. Iya, gitu kan. Ya. Kita bingung, kita khawatir, tapi firman Tuhan bilang jangan khawatir. Terus gimana? Iya kan? Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ya misalnya ya, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan katakan sebab Ia yang memelihara kamu. Harusnya kalau kita berpegang pada firman Tuhan itu ya kita nggak usah khawatir harusnya. Iya kan, tapi tinggal kenyataannya nih seperti apa ya kan. Beda 100% bedanya. Nah, betul karena masalahnya kan juga apakah kita yakin kalau Tuhan itu selalu ready. Kalau Tuhan itu selalu ada suatu waktu. Kalau saya butuh, apakah pertolongannya instan? Apakah pertolongannya selalu langsung ada? Ya kenyataannya, kenyataan seperti itu. Walaupun kita tahu waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya janji Tuhan itu iya dan amin. Ya itu yang harus kita pegang gitu ya. Tapi ya itu banyak hal-hal yang mendistract pikiran kita sehingga tidak bisa memegang atau nggak bisa mengklaim janji Tuhan itu gitu ya. Apalagi sekarang nih banyak lagi kan ada berita minggu-minggu ini banyak PHK di mana-mana. Ya ada PT Sritek yang 11.000 karyawan ya kan. Kita bayangin 11.000 karyawan, kalau tiap orang itu punya anak 2 dan istri 1 sudah 4, berarti ada 44 orang yang sedang bermasalah. Belum lingkungan sekitar, ada yang jualan, ada warteg, ada kos-kosan, itu kan terdampak. Itu kita bisa bayangkan, bukan hanya mereka, pemerintah daerahnya pun juga pasti pusing karena di satu area sedang terjadi masalah seperti itu. Ya kan. Yamaha Musik juga, PT Sanken juga selalu bersamaan 1 minggu ini saya dengar banyak berita seperti itu. Itu yang berita-berita atau kejadian-kejadian khawatir yang terjadi di sekeliling kita setiap hari. The real life ya. Nah, bagaimana hidup kita bisa nggak khawatir kalau setiap hari kita itu diupdate dengan hal-hal yang demikian ya Bu ya? Iya betul. Kita yang nggak terdampak pun juga ikut khawatir. Karena kan gini, katanya kalau tingkat pengangguran tinggi, angka kriminalitas juga akan naik. Nah, kita juga ke bawah karena kita juga kejahatan. Kita juga bawah karena kita ada di lingkungan mereka gitu. Tapi ya itulah ya, saya bilang bahwa mau nggak mau kita harus berpegang sama firman Tuhan. Iya, itu pegangan kita. Karena kita nggak akan bisa minta pertolongan siapa-siapa lagi, iya kan? Dia hanya kepada Tuhan. Makanya saya bilang kadang orang boleh kita minta pertolongan kepada manusia, wajar, kita punya saudara, kita punya kakak, punya adik. Tetapi sebelum kita minta pertolongan mereka, kita minta pertolongan Tuhan dulu. Tuhan akan bukakan jalan dari mana saja, iya kan? Bukan berarti kita minta pertolongan Tuhan langsung dari langit jatuh, ya enggak juga. Tetapi Tuhan bisa membawa berkat atau pertolongan itu dari mana saja. Itu yang harus kita ini. Jadi berkat Tuhan enggak selalu berupa materi ya. Kita punya teman-teman yang baik, saudara-saudara yang baik, orang-orang sekitar kita yang mensupport kita, mendukung kita, itu sudah berkat dari Tuhan. Seperti berkat itu. Banget ya. Iya. I just realize that gitu. Sampai kita take a granted of it gitu ya. Kita mikir,
nggak ada support system, udahlah bisa jalan sendiri. Iya. Tapi di saat kita khawatir, mereka lah yang mengingatkan kita ke Tuhan ya. Betul. Nah, dalam keadaan seperti itu mungkin Bu Susi bisa kasih pengalaman Bu Susi menghadapi misalnya sampai kadang-kadang aduh udah nggak bisa ada jalan keluar, kayaknya di depan itu seperti kayak Musa di depan laut mati, di belakang betul, apa namanya tentara Firaun kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Depan mati belakang mati istilahnya. Pernah nggak Bu begitu? Tapi tetap aja nggak khawatir gitu. Pernah kan saya juga namanya orang bisnis ya, ada ups ada downnya juga ya. Saya pernah di satu waktu itu benar-benar kita lagi down, lagi collapse, sampai satu habis-habisan nggak punya apa-apa. Apa yang saya punya, saya realistis sih ya. Saya kalau pasti kalau kita lagi down gitu ya, saya lagi collapse, saya akan selesaikan hutang-hutang dulu. Ya namanya orang usaha pasti ada hutang-hutang usaha ya. Saya jual apa yang saya punya, saya lunasi hutang. Paling enggak kalau nggak ada hutang kita sudah aman gitu ya. Tetapi waktu itu masih ada satu rumah ya waktu itu. Udah lama sih tahun 2006 ya. Jadi rumah itu saya agunkan untuk waktu itu untuk ambil modal gitu kan. Sampai jatuh temponya. Intinya sampai rumah itu udah mau disita oleh bank, ya kan. Bank pada segini. Waktu itu saya lagi aktif pelayanan juga loh, kan di perumahan itu ada okumene gitu ya. Saya aktif pelayanan gitu. Saya bilang, saya aktif pelayanan tapi kenapa masalah juga ada gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat kayak blaming Tuhan gitu ya. Kok Tuhan mau permalukan saya gitu. Karena Bang dia bilang saya ibu persiapkan diri ya karena ini rumah udah mau disita. Biasanya nanti kalau rumah disita itu yang berdampak itu adalah anak gitu. Mungkin anak gak bisa terima atau shock atau apa. Anak saya masih kecil-kecil kan malu gitu. Saya bilang masa Tuhan mau permalukan saya sehingga rumah saya dipasang, mungkin rumah ini disita seperti itu ya. Saya bilang begitu, tapi saya yakin Tuhan akan tolong. Sampai hari hanya itu jadi selalu ketika bank telepon saya bilang ada kok uangnya ada. Saya pasti akan bayar. Hari itu lewat sampai hari terakhir, Ibu ini hari terakhir. Kalau Ibu nggak bayar, besok langsung dipasang plang untuk disita seperti itu. Saya bilang enggak, nanti sore sudah ada sebelum itu. Tapi ternyata sampai jam 3 kan berarti udah tutup jam bank ya. Kok belum ada jawaban? Akhirnya saya udah saya tutup telepon saya nggak mau angkat telepon lagi karena saya pikir itu udah close, udah nggak ada kesempatan lagi gitu kan. Akhirnya saya nggak mau angkat telepon gitu kan. Terus asal telepon masuk ya saya intip juga ya, penasaran juga gitu. Tapi tiba-tiba tuh ada teman saya waktu itu, memang saya waktu itu udah pelayanan misi kan. Saya pelayanan misi sama teman saya orang Singapura waktu itu. Sebelumnya memang saya cerita sama dia, saya bilang gini waktu itu, mau nggak kamu bail out dulu, tunggakan saya, nanti sambil saya jual rumah, nanti saya bayar seperti itulah, saya bilang gitu. Tiba-tiba dia telepon saya, Susi, masalah rumahmu sudah selesai belum? Saya kaget. Padahal itu udah berapa bulan lalu. Kenapa? Enggak sih, aku baru ingat kamu waktu itu cerita. Oke, gini aja deh, saya bantu kamu untuk menunggain lunasi tunggakanmu. Habis itu saya akan bantu kamu bayarin tiap bulan sampai kamu mampu berdiri lagi. Saya bilang, luar biasa. Iya, saya bilang gitu. Tepat waktu kan pertolongan Tuhan. Iya, di luar pikiran manusia. Iya, betul. Kan itu sudah lama saya cerita ke dia. Kok dia tiba-tiba ingat, tiba-tiba Tuhan ketuk. Nah itulah saya bilang gitu. Jadi ya saya berpikir kenapa berhari-hari kemarin saya harus khawatir kalau akhirnya Tuhan pun akan selesaikan seperti itu gitu. Jadi ya itulah, jangankan hanya masalah sepele. Kalau hal gini kan bagi Tuhan masalah sepele kan. Orang mati juga bisa hidup lagi. Ibaratnya seperti itu sangat sepele bagi Tuhan. Seperti Bu Dewi tadi bilang, Musa tidak pernah tahu bahwa Laut Merah itu akan terbelah ya. Tapi waktu itu dia kan tidak khawatir. Ya dengan iman dia mau bawa bangsa Mesir keluar. Demikian juga misalnya siapa Daud ya. Daud juga nggak pernah akan tahu kalau dia bisa mengalahkan Goliat. Bahkan mungkin dia tidak punya bayangan kalau Goliat itu sebesar itu, segagah itu. Dia berpikir mungkin hanya seperti orang biasa sehingga dia hanya bawa ketapel sama batu gitu ya. Lurus kan dia. Tapi ketika dia bertemu dengan Goliat, dia juga bukan yang shock, merasa dia inferior atau gimana, enggak. Dia tetap maju dalam nama Tuhan seperti itu ya kan. Jadi peristiwa besar pun Tuhan bisa lepaskan, apalagi yang kecil-kecil gitu kan. Terus kalau Ibu ingat tahu tiga anak SMA, siapa coba? Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya kan? Dia dengan iman dia nggak mau menyembah berhala, karena dia punya Allah yang besar. Dia bilang Allahku pasti menyelamatkan aku, dan sekalipun Allahku tidak menyelamatkan aku tidak akan menyembah
Wah. berhala itu, iya kan? Benar Itu juga. kuat. Jadi, itu benar-benar yang namanya hidup tanpa khawatir Iya, banget, ya. walaupun Iya, ya ada ancaman di depan, dia Betul. tidak melihat ancamannya, tapi dia melihat Tuhan kebesarannya yang besar, Tuhan ya, betul, yang betul, menutupi betul. segala Wow. kekhawatirannya itu. Iya. Wow, luar biasa. Iya Terus, betul, terus. karena Oh. kekhawatiran tuh kalau dipikir apa ada sih kekhawatiran menyelesaikan masalah? Enggak. Kalau saya khawatir terus celing masalah selesai kan enggak juga. Iya kan aja juga menambah kan, setelah khawatir nanti depresi, Betul. di rumah marah-marah, berantem sama orang rumah, Ya. akhirnya semua berantakan ya. Benar. Bahkan Iya. firman Tuhan juga kucing lewat aja jadi Iya, jadi salah. iya, bahkan firman Iya. Tuhan juga mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada hidupnya. Jadi Iya, nggak iya, bisa iya, mengubah bisa. apapun kekhawatiran itu. Ya udah kalau kita memang ada tempat di mana kita bisa meletakkan atau menyerahkan masalah dan kekhawatiran itu, kenapa nggak kita pakai? Ya, Jadi dengan kata seperti lain, itu. kita berfokus kepada Tuhan aja gitu ya. Iya betul. Walaupun betul. memang ada perasaan-perasaan seperti itu, Betul. tapi kita Iya, tahu ya tadi betul. kebesarannya Tuhan. Iya, ya. walaupun ya fakta masih ada. Iya, iya, tapi iya, iya. apa namanya, yang di dalam ini nggak bisa dihilangkan Iya. dengan apa yang nggak ada di luar. Iya. Kadang-kadang yang nggak ada di luar pun bisa mengganggu pikiran kita kalau Iya. di dalam Betul. kita itu memang ya sudah khawatir, Iya, gitu ya. betul. Ya betul. kan? Nah itu yang maksudnya Bu Susi bilang seperti itu gitu. Iya, iya, Terus iya. apalagi Iya, itu? jadi mungkin kita karena sensitif ya secara manusia pasti ada. Iya, Begitu mendengar celing gitu kita mendengar mungkin langsung khawatir. bereaksi Tetapi ya. kita harus ingat lagi siapa kita, Yes, jati yes, diri yes, kita. yes, yes. Kembali lagi kita punya Allah yang luar biasa Wow. yang akan menyelesaikan segala masalah kita. Karena pengalaman kita kan saya selalu bilang mungkin kita kadang nggak sadar apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Betul. Kalau orang bilang kan hitung berkat satu-satu. Jadi kita hitung berkat satu-satu yang Tuhan sudah kasih ke kita. Jangan yang Tuhan belum kasih. Ya kan kalau Tuhan belum kasih kita pikir terus ya nggak selesai. Tapi Iya. apa yang Tuhan sudah kasih kita itu yang kita pikirkan. Jadi selama ini pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah selesaikan itu yang kita pikirkan. Kalau Wow. kemarin Tuhan tolong kita, besok juga pasti tolong kita. Amin. Tuhan kita Tuhan yang sama, Benar. Tuhan yang sama. Nggak Wow. mungkin juga dia tidak melakukan hal yang Ya, sama ya, ya. juga seperti itu. Luar biasa Gitu. ya, Jadi, luar biasa biasa juga sekali ya. kan itu kan. Ini satu peneguhan kembali di Iya, hidup ya. kita gitu loh. Iya. Maksud makanya lucu juga firman Tuhan bilang juga, dia bilangin kita itu nggak usah khawatir, dia bilang pandanglah burung-burung di langit yang Nah, tidak menabur tapi betul. tapi Tuhan tetap pelihara. Nah, Bayangan Ah. itu burung loh, Burung. apalagi kamu Wah. Ker. Kamu itu Anaknya. anaknya. anak kesayangannya Amin. lagi. Iya, Betul. jadi mulai hari ini kamu tidak menghitung berkat satu-satu tapi bakul demi bakul itu. Sehingga mana mungkin kamu ada rasa Lucu khawatir. ya. Tiap hari bakul datang, tiap hari bakul datang, ya kan? Berlimpah Nah, terus ya. Makanya Ya. ukuran manusia itulah yang membuat kita itu khawatir. Iya, Tapi hari ini kita diteguhkan Wow. lagi, memang hidup tanpa khawatir Yes, itu dari yes, yes. Tuhan, Iya. tidak Yes. bisa dari dunia ini. Ya, Iya. wow. betul. Thank you loh Bu Susila. Ini kayaknya saya dibukakan gitu. Karena memang saya orangnya tukang khawatir. Belum apa-apa udah kepikir. Tapi di sini thank you for remind me gitu bahwa betul. memang kita nggak bisa. Tapi Iya. karena kebesarannya Tuhan, kita bisa diingatkan bahwa Tuhan itu lebih besar. Ya. Yes, Thank you Bu Susi. lu ya. Iya. Wah, Wow. luar biasa sekali ya. Kita Iya. itu pokoknya kalau kita khawatir, pandanglah itu Betul. burung. Ya kita ini itu Bapak kita ya yang Yes. memelihara dia, apalagi kita kan. Amin. Ya luar biasa sekali ya. Amin. Tapi karena waktu kita harus berhenti sampai di sini. Jadi bagi para pendengar Oasis, jika ingin bertanya atau ingin didoakan, silakan menghubungi kami di nomor berapa, Ker? 0818 07 488 489. Saya ulangi kembali 0818 07 488 489. Oke, kita tutup dalam doa, Ker. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir karena Engkau ada di dalam kami. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa di episode Oasis berikutnya. Jika Anda yang mendengar dan diberkati, silakan share kepada teman-teman Anda lainnya. Amin.